Selamat siang. Siang, Coach. Apa kabar nih? Amin, kabar saya sehat. Gimana kabarnya, Coach? Ya, alhamdulillah sibuk-sibuk untuk kerja tugas saja. Oh, oke. Lagi sibuk apa nih, Coach? Ngajar biasalah. Itu aja sih. Ya, artinya sementara hari ini tidak ada kesibukan di luar dari jam mengajar, ya, Coach ya. Baik, sebentar lagi kita akan coaching selama 7 menit. Apa sudah siap? Siap. Baik. Di akhir sesi coaching ini, apa hal spesifik yang ingin dicapai? Eh, saya pengen anak saya tuh bisa mandiri gitu. Iya, artinya mungkin bahwa anak coach sudah mulai kelihatan tapi ingin lebih lagi. Seperti itu kah? Mm-mm, betul. Eh, Lalu untuk bisa mencapai tujuan itu, bahwa anak coach bisa mandiri, bagaimana cara mencapai tujuan itu? Caranya ya ngasih tahu pemahaman. Pertama, saya harus memberikan pemahaman apa itu mandiri dan eh, gimana sih orang yang dikatakan mandiri itu gitu. Nah, terus ketika dia sudah paham, lalu saya ajak untuk melakukannya, mempraktekkannya, dan dalam proses prakteknya itu saya ada gitu loh. Maksudnya eh, kalau sudah usia segini harusnya bisa ini gitu. Nah, saya ketika praktek dia melakukannya, saya hadir mendampinginya gitu dan Iya, gitu. ya, jadi harus dipandu memang ya untuk dia bisa lebih paham dengan baik. Nah, kalau begitu artinya kan dalam hal ini langkah-langkah yang ada tentu membutuhkan waktu ya, Coach ya. Mm-mm, Waktu yang berproses dari kecilnya disesuaikan dengan eh, apa namanya tingkat pertumbuhannya, tingkat mm-mm, perkembangan kognisinya mm-mm, supaya dia lebih bisa memahami sehingga ini akan lebih membantu dari awal karena jangan sampai justru ke belakang eh, bisa ada banyak orang justru semakin repot karena memang di awal pertumbuhan dan perkembangan anak tidak diperhatikan. Seperti itu ya, Coach ya. Nah, kemudian tentu dalam hal ini dalam proses pembelajaran kepada anak secara untuk kemandiriannya, apakah itu tidak terlalu menghabiskan banyak waktu, misalnya? Eh, maksudnya kalau menghabiskan banyak waktu sih, apakah suara saya jelas, Coach? Ya, 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 Halo, ya, apakah suara saya jelas? jelas-jelas. Ah, oke. Kalau di, kalau dikatakan menghabiskan banyak waktu, sebenarnya ke lebih pada waktu untuk prosesnya, ya. Karena kan menurut saya kalau untuk mandiri itu nggak bisa sehari dua hari, seminggu dua minggu. Itu harus konsisten dulu, minimal sebulan dua bulan menurut saya. Nah, lalu saya bisa katakan, oh anak saya sudah jadi habit nih kemandiriannya. Nah, namun untuk waktu ketika proses, umpamanya saya mengajak dia untuk cuci piring gitu contohnya, mencuci piring sendiri ketika habis makan. Nah, itu kan waktunya hanya paling 10 menit,
Nah, itu nggak terlalu ini banyak sapu rumah gitu, ngajak dia sapu rumah, hanya memperhatikan itu sambil melakukan apapun, saya masih bisa. Hanya yang banyak waktu itu, yaitu tadi proses sampai dia menjadi sebuah habit kemandiriannya gitu, Iya, yang jadi cukup lama. ya artinya waktu dalam hal ini berproses, bukan karena kan ada sebagian orang menganggap bahwa aduh habis waktunya untuk mengatur anaknya, padahal seperti tadi coach katakan bahwa habit harus ditanamkan lebih awal sehingga justru itu lebih eh, memaksimalkan kualitas, bisa mendapatkan kualitas yang justru lebih eh, justru sangat baik tentunya dibanding dengan orang yang ingin melihat hasil yang cepat, ingin yang instan, tapi tidak memperhatikan penanaman habit yang baik kepada anak. Seperti itu, Coach. Mm-mm. Nah, kemudian dalam hal penanaman habit kemandirian, eh, adakah mungkin hal-hal lain, maksudnya langkah-langkah yang dilakukan yang selain dari apa yang sudah dilakukan selama ini? Oke, kalau ini sih saya kerjasama dengan suami ya, gitu. Jadi Iya, mengingatkan suami dari iya, segi apa yang tidak bisa saya lihat, perkembangan anak saya, begitu saling mengingatkan saya dan suami saya. Meskipun sebenarnya ya kalau masalah hal seperti ini suami saya lebih ini ya, lebih lebih agak cuek. Tapi kalau diajak, yuk ini saya lagi berproses untuk anak untuk mandiri gitu, dia mau gitu. Jadi kerja sama-sama suami saja gitu, dan lebih dekat ke anak supaya cara penyampaiannya itu lebih kena gimana saya menyampaikannya, artinya dia tidak jadi merasa diperintah tapi merasa bahwa saya memang butuh, saya harus belajar gitu, mengerti manfaatnya apa gitu. iya ya. Dalam hal ini saya lupa bahwa kita dituntut untuk bersinergi, bagaimana bisa membesarkan anak, mendidiknya, sehingga eh, waktu menjadi sangat berharga untuk kita bisa jalan bersama, eh, menanamkan sikap-sikap baik, habit yang baik kepada anak untuk dia bisa selanjutnya menjalani kehidupannya itu tanpa kita perlu ada di dekatnya. Karena dia sudah menyadari bahwa hal ini adalah sesuatu yang baik juga buat dia. Iya gitu. Nah, kemudian selain apa yang sudah dilakukan, lalu kemudian bersama suami berjalan bersinergi untuk mendidik anak, mungkin ada bentuk rencana baru selain yang sudah dilakukan selama ini. Itu sih yang tetap akan terus dilakukan gitu, dan selalu mengingatkan sih, itu aja sih sampai sejauh ini. Itu yang saya lakukan dan akan tetap saya lakukan. Paling dari segi waktu, maksudnya waktu saya, waktu yang berkualitas gitu, waktu yang Uh, berkualitas iya, untuk quality time. ya, ketika mendampingi dia itu waktu saya berkualitas enggak gitu. Maksudnya ya ketika dia belajar gitu kan, dia bertanya, saya ada nggak hadir untuk dia atau hanya sekedar memberi jawaban yang tidak oke gitu. Ya, artinya selama ini bahwa kita sudah menghemat energi kita, menghemat bisa bisa jadi juga finansial kita
untuk kedepannya ketika kita mampu melakukan tugas sebagai ibu, tugas sebagai orang tua, dalam hal ini sinergi yang kita lakukan tadi antara bapak dan ibu, sehingga kedepannya satu hal yang sudah kita lihat selama ini bahwa di hari ketika anak sudah menjadi remaja, sudah bertumbuh, malah boleh dibilang dia harus juga banyak menambah budget untuk bisa memberi lagi pembinaan anak di luar dari dirinya, karena selama ini dia mungkin karena merasa terlalu sibuk, begitu juga dengan suaminya, sehingga dia harus mencari tempat lain untuk memberikan tempat kepada anaknya supaya bisa bertumbuh dengan lebih baik lagi, karena di rumah tidak punya waktu untuk bersama-sama dengan anaknya. Saya kira demikian sesi coaching kita kali ini, semoga bermanfaat dan memberi kita pelajaran untuk semakin baik ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Aisyah.